ingin minta bayaran untuk apa yang telah dibayar oleh mereka ini, Raden. Jadi intinya, boleh kau ulang lagi bagaimana? Karena tadi sinyal ini jelek ini sahabat ya. Habis hujan ini ya, jadi muter-muter ini mungkin ya. Oh, jadi Kurang biar bisa menyimak ini. kurang jelas, Raden ya. Jadi intinya mereka ini menuntut bayaran yang belum saya lunasi karena memang di akhir bulan ini baru urusan saya perihal bayaran untuk saya kepada mereka itu baru selesai, Raden. Berarti kau ini punya hutang gitu? Seperti itu, Raden. Oh, masalah duit. Berarti Sebetulnya bisa masalah uang. Iya, sebetulnya bisa saja. Saya ini berulah lagi, jahat lagi, namun saya tidak bisa bertindak entah kenapa. Karena saya banyak memikirkan 1000 kali pikir untuk melakukan kejahatan lagi karena memang saya ini sudah niatan untuk bertobat, Raden. Iya, alhamdulillah. Itu namanya sebuah hidayah. Hidayah itu petunjuk dari semua pencipta, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya saya ini selalu sembunyi dan sembunyi sekarang, Raden. Bahkan asal tahu Jadi saya kau ini takut berarti, sembunyi. takut karena misi mereka ingin menghabisi saya dan minta bayaran atas apa yang telah dibayar oleh mereka, Raden. Siapa saja minta itu? Wah, Swaring, Oh, Kiwaring, Waring, Kirawing, Girawing, oh Kirawing, terus Salman, Salman, ada, Raden. Oh, jadi mereka menuntut karena kau tidak bisa membantai namanya BRL. Betul. Jadi itulah yang menjadi penyebab saya, bukannya saya tidak mau menepati janji sesuai yang ada disepakati untuk kemarin-kemarin yang sudah saya menemui Raden, namun karena adanya kejadian itu jadi saya tidak bisa memenuhi apa yang Raden minta. Jadi itulah yang saya ini beratkan Raden di saat ini karena memang jadi intinya aja langsung lah ya. Jadi kau ini nggak usah muter-muter bingung juga daripada sahabat ya, karena memang saya tidak. Jadi kan sahabat saya ini terus terang aja di sana ya. Raden. Bukan ini saudara sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan percaya itu dengan orang seperti itu, iblis itu. Nah, dan saya sehat selalu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu dari Saka semoga saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Amin. Ratmina, assalamualaikum hadirin Saka. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam Ratmina. Nur Herlina, assalamualaikum dari Saka. Yakinkan sampai untuk tobat. Yakin insyaallah. Pada malam hari ini yang ditentukan. Heti Jenal, assalamualaikum, salam sehat dari Saka. Ya. Amin, mudah-mudahan kita semua sehat. Heti Jenal. Nur Hayati, assalamualaikum dari Saka. Terima kasih apabila saudara benar hanya ingin mendapatkan madu saja Palembang hadir. Nah, ditanya, apakah kau ini hanya minta madunya saja? Baik, itu yang bertanya Raden maksudnya. Iya. Jadi perlu saya sampaikan kepada kalian bahwasanya memang betul Madatu itu membutuhkan madu daripada Bang Ray dan madu daripada Raden Saka dan yang lainnya. Terus? Jadi saya mohon maaf untuk kepada Raden Saka dan khususnya kepada saudaramu Raden bahwa memang madu itu sekarang sudah habis di Madatu. Jadi memang saya menepati janji bahwasanya permintaan Madatu untuk meminta madu bahwasanya sudah saya lakukan. Namun seperti yang saya ceritakan tadi, mereka tahu saya ini sudah menemui Raden dan ingin bertobat, makanya mereka tidak terima dengan dasarnya saya ingin bertobat. Kenapa engkau segampang itu dihasut oleh Raden Saka? Itu seperti itu, Raden. Jadi intinya begini, kan saya tidak menghasut kau nih. Tidak. Iya. Kau sendiri mendatangi Raden Saka bahwasanya kau ingin bertobat. Betul. Itu kan tulus dari hati kau sendiri nih. Iya, Raden. Cuman karena beberapa faktor tadi. Betul, Raden. Yang membuat kau akhirnya gagal untuk bertobat. Betul, Raden. Oh, itu perihal apa tadi? Ya, saya Piutang. ya itu Raden, karena memang uang itu saya jelaskan sekali lagi. Berapa mereka mintanya? Ya, saya tidak enak Raden untuk menyebutkan Tidak nominal. apa-apa, sebetulnya bisa bantu. Coba. Karena memang kalau nanti sudah ada nominalnya itu, ya memang kalau memang tidak besar Raden. Namun saya ini tidak mau mengulangi untuk perihal kejahatan. Bisa saja saya ini meminta kepada atau memeras masyarakat, namun saya ini nggak bisa lagi. saya ini sudah ingin sadar, tidak ingin melakukan kejahatan yang sedemikian rupanya kembali. Makanya saya kesini datang merepotkan Raden Saka. Inilah keluhan saya bahwasanya memang untuk saya tobat ini masih punya kendala, Raden. Oh, Itu. sebutkan kendalanya apa saja? Jadi tadi masalah janji
karena memang perjanjian kami untuk menghabisi kalian, terutama tim Bangre Lampung, karena itulah visi dan misi kami awalnya, makanya kami dibayar oleh mereka. Itu yang kedua ya, perihal memang saya dikasih uang tetapi pekerjaan saya belum selesai, itu selesainya di akhir bulan ini Raden. Itu ceritanya. Jadi kalau Raden bisa membantu untuk perihal saya sadar ingin mengikuti jalan kebaikan ini pun, bila Raden ingin membantu, saya sudah sangat merepotkan. Ya kalau tidak membantu pun tidak apa-apa. Kalau masalah hal kebaikan pasti saya bantu, tapi kalau masalah kejahatan ya mohon maaf, kita perang sekalian. Sebenarnya begini Raden, kemarin sangat terbenak di benak pikiran Samiun. Saya bisa saja untuk melunasi utang itu dengan dasar saya beralih lagi untuk melakukan kejahatan. Oh, jadi intinya begini sahabat semua, ya Samiun ini pengen bertobat, ingin sekali bertobat, tapi dia ini punya namanya hutang piutang, money, ya punya ini ya, duit ya. Betul. Duit, berapa duit itu? Sama siapa bayarnya? Ya ini saya sebutkan, memang saya nanti merepotkan Raden Saka. Ya kamu sebutin aja biar ini jelas nih, biar clear. Jadi siapa tahu kita perlu mendapatkan sebuah solusi, ini perlu musyawarah ini. Sebetulnya kalau saya melakukan kejahatan itu tidak merepotkan Raden Saka, tetapi saya mencoba ingin tidak berbuat jahat kembali. Itu sedikit Raden Saka. Bagi saya itu sangat besar sekali, karena saya ini yang mau bekerja apa, menghasilkan duit segitu banyaknya bagi saya, karena memang saya ini harus bekerja apa dengan cara yang tidak melakukan kejahatan. Uang itu saya masih punya sangkutan cuma 4 Raden. 400.000. 4 juta Raden. 4 juta rupiah, Masya Allah. Dengan siapa 4 juta itu? Ramai tidak? Hah? 4 juta rupiah. Ya itulah, saya masih terbengong, karena saya tidak bisa berkata ini. Tapi begini, kalau 4 juta ini ada, ya 4 juta ini saya bantu misalkan 4 juta, ya, saya bantu. Misalkan ada nih 4 jutanya nih, ini misalkan. Ini kau bertobat benar tidak? Saya ini sudah sungguh-sungguh. Dari kemarin saya mendatangi Raden, memang saya ini sudah rasa gelisah. Arah mana jalan yang akan kupilih? Mereka sudah menjauhi saya. Kalau malam ini ada, kita langsung pada epokan bagaimana? Saya nurut apa kata Raden. Saya ini sudah ingin. Jadi saya ini sudah. Saya harus berkata apa Raden? Saya ini tidak akan menipu Raden. Bila mana saya menipu, tidak akan mungkin apapun lah. Mungkin saya disekap di sini tidak apa-apa lah, diikat di tali Raden, di rumah Raden. Ini kadang-kadang kita bingung ini. Supaya Raden percaya dengan saya bahwasanya nanti untuk spiritual apapun saya akan lakukan menurut peraturan Raden Saka dan Bang Ray lakukan. Jadi saya ini ya paling ada uang 300.000 saya ini. Sebenarnya 4 juta ini bagaimana ya? Sebenarnya ini sangat Saya ini malu Raden untuk bicara seperti ini. Namun itu tadi, saya bisa saja melunasi utang saya, tapi saya ini tidak mau melakukan kejahatan kembali Raden. Sebenarnya gampang sekali bagi saya. Tetapi saya ingin menghadap ke Raden Saka. Saya ingin berbicara yang sejujur-jujurnya. Mungkin saja Raden Saka bisa membantu. Ini nih, saya tidak berbohong Raden. kalau misalkan uang 4 juta itu ada, nanti kita berkat kalimat syahadat, berani kau? Siap Raden, apapun. Diikat 2 kalimat syahadat dan berjanji kepada Allah ini. Siap Raden. Memang itulah gendala saya lagi masalah utang piutang. Kalau perihal janji, mungkin Raden Saka nanti bisa meluruskan janji saya kepada mereka. Kenapa? Saudara saya pun Kirambat terikat janji itu pun, namun dia sekarang sudah ikut pengaruh, makanya dia aman. Mungkin Raden Saka bisa meluruskan perihal janji yang kami jalani Raden. Tapi ini mereka menuntut, mereka tidak terima, mereka tidak inginkan uang tersebut harus dilunaskan terlebih dahulu. Namun mereka tidak inginkan saya di pihak mereka kembali Raden. Bagaimana ya, kita ada 300.000, tapi dia siap sahabat semua, ya dia siap berikrar sampai mengucapkan ikat dengan 2 kalimat syahadat, dia siap. Namun ya cabut juga ilmu kau siap ya.
apapun yang ingin kalian lakukan, yang penting saya jangan dibunuh, karena mungkin saya masih bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Saya siap, Raden. Tapi yang sangat mendalam seperti saya sebut, saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan bahwasanya memang saya Terus terang bagaimana. aja nih sama keluarga saya banyak yang tidak percaya ini. Jangan percaya dulu Bang Raden. Sambil tobat saya belum yakin. Harus Jangan percaya, Raden. Harus percaya Bawa- pada guru saya, Raden. Bawa ke Bang Raden dulu Raden. Nah, jangan percaya Raden, nanti dibohongi lagi. Kalau sambil ingin bertobat, tobat bersungguh-sungguh aja dulu. Masalah hutang menyusul, intinya tobat dulu. Kalau kau bertobat terus hutangnya nyusul bagaimana? Ya, itu tidak masalah, Raden, karena memang yang saya ini kan minta solusi kepada Raden, bahwasanya bagaimana perkara yang saya alami ini. Seperti itu, Raden. Untuk kalian semuanya yang mungkin kalian tidak mudahnya lah untuk percaya kepada saya. Tapi ini coba kau yakinkan dulu keluarga saya ini, karena bingung juga saya. Saya ada 300.000, kalau 300.000 saya bantu. Boleh saya bicara langsung Silakan, silakan, di hadapan Raden? silakan. Bopong saya. Inilah makanya selalu tampil hutang ini. Sini saja, sini. Nah, Tidak enak saya Raden membelakangi Raden, jadi saya tidak sopan. bicarakan supaya mereka yakin dengan kau bahwa kau benar-benar bertobat sudah. Ya, kau tinggalkan semua ilmu sesat itu. Kau siap diapakan saja, kau omongan saja. Jadi mereka yang jelas apalah yang kau keluhkan itu. Kau katakan. Saya malu bicaranya, Raden. Ya mungkin mereka sangat tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan. Tetapi terserah penilaian dan penanggapan orang mereka seperti apa. Bahwasanya memang saya ingin bertobat. Mungkin mereka sangat kesal sekali dengan apa yang saya lakukan. Mungkin saya mencoba untuk yang kedua kalinya untuk memohonkan maaf kepada kalian, bahwasanya ingin saya sungguh-sungguh. Jadi untuk saudaramu, Ren, Iya, saudara saya semua ini. untuk saudaramu semuanya, saya minta maaf dari hati saya yang paling dalam, bahwasanya saya ingin bertobat dan ingin ikut jejak Raden Saka dan tim-tim Bang Ray Lampung dan tim-tim spiritual lainnya. Saya harap kalian memaafkan saya. Mungkin kalian tidak bisa memaafkan saya, mungkin tidak percaya dengan saya, namun berilah kesempatan kepada saya, bahwasanya inilah yang kedepannya ingin saya jalani, bahwasanya menjadi orang yang baik. Namun sepertinya susah bagi saya untuk menjalani hal demikian rupanya, karena banyak sekali ikatan-ikatan yang perlu saya selesaikan. Jadi itulah, Raden, cukup mungkin, karena memang percuma saja kalau saya banyak bicara, karena mereka pun mungkin tidak akan percaya. Mungkin itu saja, Raden. Kalau saya nilai sahabat-sahabat Denny ingin bersungguh-sungguh bertobat, namun dengan kendala Denny depres, dengan orang-orang tetangga-tetangga Denny, orang-orang penjahat-penjahat ini. Jadi gara-gara hutang 4 juta tadi, jadi Denny ketakutan. Seorang Samuel masih takut juga rupanya. Iya. Ya solusinya Karena memang ini begini, Raden, perlu saya, tapi tadinya tidak ingin saya ceritakan. Karena sebagian ilmu saya yang tadinya ilmu api, ilmu dan ilmu lainnya sudah diambil oleh Madatu. Makanya saya hanya mengandalkan ilmu kanuragan dan beberapa ilmu jurus kanuragan yang lainnya, Raden. Makanya saya bisa dihantam oleh mereka. Mungkin cukup itu dulu, Raden. Mungkin saya dulu tidak enak di depan sini, tidak etis lah di depan Raden. Jadi itu saja dulu untuk saudaranya Raden Saka yang saya sampaikan. Berilah saya kesempatan, percayalah apa yang saya sampaikan, berikan kepercayaan kepada saya, bahwasanya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada Raden Saka, mengingat utang piutang, Raden Saka bisa membantu apa yang saya jadi kendala buat saya ingin menjadi orang yang baik. Cukup, Raden. Jadi sahabat-sahabatku semuanya, kalau saya baca beliau ini benar-benar ingin bertobat ini. Dari aura-auranya memang benar-benar ingin bertobat.
namun dengan orang sekelilingnya ini dia punya sangkutan. Bahwasanya sangkutan ini kalau dia bisa menghabisi Raden Saka, Bang Lampung, baru dia empas utang itu. Namun dia tidak mau lagi, ini sudah mau off, sudah mau berhenti. Jadi pengen namanya tobatan nasuha, tobatan sesungguhnya, betul kan? Iya, Nah, dengan sesungguhnya dia bisa seperti itulah. Siap diapakan saja. Nah, begini semen 4 juta ini sahabat ya. 4 juta ini paling ya saya ada 300.000. Nah paling nanti ya saya minta tolong dengan saudara-saudara Raden Saka dulu bagaimana solusinya. Yang jelas kalau ini ingin benar-benar bertobat, jadi tapi tak masalah kita baca 2 kalimat syahadat malam ini, tidak masalah Raden. tidak masalah sahabat. Jadi benar-benar dia ini pengen bertobat sahabat ya. Kalau sudah mengucap 2 kalimat syahadat ya akhirnya mau apa aja dia, iya apalagi tentang Allah gak bakal mampu di sahabat. Ini Raden Saka, orang percaya pada seorang itu dari ucapan mulutnya. Kalau mulutnya yang diucapkan mencela-cele, yang tidak ada yang percaya. Cobalah sebelum tobatlah dengan tulus hati, contohlah kirambat yang semakin baik itu. Jangan perlu untuk malu bertobat, introspeksi diri, akui kesalahan, tunjukkan kalau benar-benar bertobat. Tidak usah dengarkan yang mengompor untuk tidak bertobat. Sarannya temui Bang Rey, cabut dulu ilmu Raden, macam tak percaya saja Raden Saka. Nah, bawa dulu ke Bang Rey, dalam terus cabut ilmunya dulu. Raden seluruh sambil berjumpa kirambat, minta ampun untuknya, benar-benar bertobat. Jadi bertobat ini siap sahabat intinya. Tapi karena dia ini dengan orang-orang sekitar ya, masalah uang dari tadi nih. Nah, dia ini punya hutang 4 juta kata tadi ya, 4 juta. 4 juta, jadi dia ini terhambat. Sebenarnya dia pengen bertobat malam ini. Begini saja solusinya. Ya mungkin ya kamu tinggal di sini dulu, ya tinggal atau mau diikat juga siap dari sahabat. Ya. Tidak Raden, takutnya saya merepotkan di rumah Raden nanti. Jadi tinggal di mana? Biasa Sembunyi ya. lagi. Nanti kalau diserang mereka lagi. Itu tergantung nasib saya Raden. Mungkin saya upayakan saya akan sembunyi di hutan, atau saya naik pohon yang paling tinggi karena mereka mungkin tidak bisa menemukan saya Raden. Oh begini saja, nanti kalau misalkan uang 4 juta ini sudah ada, ya, kau langsung ke kita, langsung ke Padepokan Bang Rey, 4 juta langsung bayar ke mereka. Siap Raden. Begitu saja mungkin ya. Saya akan tulus, saya akan mengikuti peraturan Raden, dan apapun permintaan Raden saya akan lakukan. Iyalah harus Supaya saya juga tenang, tidak diuber-uber oleh mereka Raden. Iyalah 4 juta loh sebenarnya. Iya. Kecil itu sobat ya. Jadi Raden tidak ada merasa ingin, karena memang selama ini saya banyak sekali melakukan kesalahan sama Raden. Tapi saya lihat Raden tidak ada rasa ingin membalaskan dendam kepada Samiun yang dulu telah memberikan hantaman sehingga sampai terluka, atau bagaimana ini Raden? Tidak. Karena yang saya katakan berkali-kali ya, kalau kita api dibalas dengan api maka akan kebakaran. Tapi Raden Saka akan terus mendoakan. Bahkan orang-orang yang menzalimi Raden Saka, yang tidak suka, yang iri, hasut, ya, sampai cemburu sosial, Raden Saka doakan mudah-mudahan mereka diampuni dosa. Nah, Raden Saka juga percaya bahwasanya namanya kullu nafsin zaikatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan Raden Saka percaya akan hal itu. Jadi untuk apa kita sombong, ya? Untuk apa kita jumawa? Sedangkan kita ujung-ujungnya juga akan mati, akan dikubur. Jadi oleh karena itu siapapun itu, apalagi di bulan Ramadan ini, ya, orang yang bersalah dengan Raden Saka, pernah nyakit Raden Saka, semuanya sudah Raden Saka maafkan. Iya, terserah yang Maha Pencipta. Yang jelas Raden Saka doakan mudah-mudahan beliau diberikan hidayah, diberikan kami suatu petunjuk agar dia menuju ke jalan kebenaran dan satu visi misi dengan Raden Saka. Itu. Nggak ada urusan yang mau jahat, terserah los. Saya tidak menyangka, tadinya pikir saya mendatang Raden Saka, kesempatan Raden Saka untuk membalaskan dendam, saya sampai dibunuh atau bagaimana gitu. Raden Saka itu khawatir saya. Namun setelah saya lakukan, saya datang di sini tapi disambut dengan baik, bahwasanya ingin mendengarkan keluhan serta cerita saya ini Raden Saka. Kalau memang mau tobat dibersihkan dulu, soal utang piutang belakangan. Gimana? Ya saya ngikut aja, namun saya pikir ini mohon maaf kepada kalian. Memang saya siap, tetapi saya untuk datang ke sana, di sana itu banyak sekali para preman, para bos dan ompong dan lain-lainnya ingin mencari saya. Tetapi bahasa mereka dan Rawin Salman sekalipun, mereka tidak akan mengusik saya
kalau sudah selesaikan itu Raden yang menjadi masalahnya ini. Itu khawatirnya. Tapi pada saya serahkan kepada Raden Saka bagaimana Raden Saka ngatur, saya mau ikut aja lah. Kalau saya ini paling minta bantu juga dengan saudara-saudara Raden Saka. Karena Raden Saka ini terus terang saja perekonomiannya juga ya cuma tadi 300.000. Nah ini begini saja ya. Saya juga tidak ada paksa dengan kau. Mungkin nanti setelah uang itu ada, kita langsung ke Padepokan Bang Re, ya. Uang itu saya serahkan kepada engkau. Ya. Iya Raden. Nah, tapi untuk sementara ini beri waktu Raden Saka untuk mencari uang tersebut. Baik Raden. Saya usahakan uang tersebut ya, mudah-mudahan kau juga ada rezeki lah ya. Mudah-mudahan ada yang bisa membantu Raden Saka untuk membantu kau. Ada uang 4 juta nih, kita berangkat, ya dah. Tapi malam ini saya bisa tidak kau baca 2 kalimat syahadat dulu? Apapun yang Raden lakukan, saya akan turuti Raden. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mendengarkan keluhan dan cerita saya ini. Karena memang bagi saya uang segitu sangat besar sekali, untuk saya mendapatkannya itu dari mana. Saya ingin sampaikan bahwasanya betul ada utang itu. Kalau tidak ada utang sangkut itu, saya Raden sudah dari kemarin saya tidak mungkin ingkar janji kepada Raden, saya langsung ikut apa yang kata Raden. Jadi apapun yang ingin Raden lakukan kepada saya, lakukanlah. Tetapi saya tidak dibunuh Raden. Tidak akan dibunuh. Jangan teman-teman ada pusaka-pusaka lagi kau takut seperti ini tidak ya. Ini pusakanya nggak ada hal seperti itu. Jadi Ya, bagaimana Raden? Jadi saya pagar dulu diri kau ini dengan 2 kalimat syahadat. Artinya kalau sudah bersahadat dan sahabat ya, yang namanya ilmu hitam itu tidak akan bisa jatuh lagi, tidak akan bisa masuk lagi dalam diri kau. Siap ya? Baik Raden. Nah, jadi nanti uang 4 juta ini, setelah nanti uang 4 juta ini ada, nanti saya hubungi kau tadi nomor handphone ini, nanti kita langsung ke tempat Bang Re, kita bila perlu langsung di live streaming oleh Bang Re Lampung, bahwasanya kau Samiun, ya, preman beringas, preman berandal, keras kepala, bisa bertobat akhir, sungguh-sungguh bertobat. Nanti Bagaimana? kalau sudah ada Raden, tidak usah dikasih ke saya, biar Raden saja, Saka saja yang takutnya saya diapa-apakan oleh mereka, karena Iya, memang siap. mereka tidak terima dengan saya mengikuti timnya Bang Raden Saka Lampung Siap. dan BRL. Ya, jadi nanti uang 4 juta itu masih saya pegang. Iya, saya serahkan Bila kepada perlu Raden nanti saja. 4 juta itu saya kasih ke Bang Re. Iya. Nanti setelah kau bertobat, ya, nanti mereka dengan utang-utang yang dengan kau tadi yang bersangkutan, siapa seperti ompong, baik dan lain sebagainya dibagikan situ. Ada, sudah dibagikan baru kau bertobat sesungguhnya. Seperti itu. Siap Raden. Ya, tapi niat dulu dalam hati kita bertobat. Mudah-mudahan nanti Raden Saka bisa bantu dengan uang tersebut kita mencari kemana kita nyarinya nanti. Ya, mudah-mudahan lah kita dapat solusinya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Kau sanggup kan? Ini posisinya seperti apa Raden? Menghadap saya saja. Saya tidak dibunuh Raden. Tidak dibunuh ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba tangan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan saya, tahan. Ya, ikuti Raden Saka. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu. Askadu. Asyhadu. Askadu. Asyhadu. Gimana Raden? Asyhadu. Asyhadu. Terus paksa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah maka masih berlindung. Asyhadu. Asyhadu. Allah ilaha illallah. Ha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah.
Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa saya mual ini? Iya, itu dari saya keluar semua dari iblisnya. Ya. Kau juga harus mengikuti guru kau ini nanti ya. Kau amankan dulu saja, ya. Kau amankan dia. Jadi, alhamdulillah sahabat-sahabat semua. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah ya Allah, ya. Berkat kuasamu semuanya, alhamdulillah. Berat sekali sahabatnya. Ada yang mengucap 2 kalimat syahadat, itulah. Tapi dia sudah dikunci di luar desakan. Tinggal mencari solusi uang 4 juta tadi, ya, untuk si Samiun. Jadi kalau sudah dapat, nanti kita langsung kepada Epokan Pabrik, kita bagikan hutang itu kepada orang-orang yang siapa yang membutuhkan hutang itu. Ya, kita kasih aja biar kita mengganggu namanya Samiun lagi. Karena beliau yang bertobat nanti ya, karena dia tinggal di hutan, dikasih juga ini. Maaf Raden, saya lepaskan. Nah, ya sudah ini. Ya, pamit. Masalah. Kita berkata lagi kan? Ah, ini yang sudah begini mah ya. Jadi saya mau pamit sama Ya, silakan. saya ingin sembunyi hutan saja. Ya, Saya khawatir benar. silakan. Ya, Jadi terima kasih saya ucapkan Raden. ya, saya sudah percaya dengan kau bahwa kau sungguh-sungguh bertobat. Saya Karena permisi. kalau sudah mengucap 2 kalimat syahadat itu sudah bukan berikrar kepada dan sangka melainkan berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Silakan. Permisi Raden. Ya, silakan. Sembunyilah jauh-jauh dulu ya. Nanti setelah ada solusinya nanti ada saya kabarin.